Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpisa Maharani, NPM 30621561169, kelas 02 semester 3, mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menganalisis terkait kelebihan dan kekurangan dari setiap teori pembelajaran. Mohon disimak ya videonya. Sebelum memasuki teori pembelajaran, kita masuk ke prinsip-prinsip belajar dan mengenal teori pembelajaran terlebih dahulu. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi prinsip-prinsip belajar. Ada 3 prinsip penting dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, proses pembelajaran adalah memberi kreasi, lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa. Terus yang kedua, berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari, yang terdiri dari fisis, sosial, dan logika. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran harus melibatkan peran lingkungan sosial. Baiklah, kita masuki materi yang kedua, yaitu mengenal teori pembelajaran. Kalian pasti belum tahu apa yang dimaksud dengan belajar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian belajar. Jadi, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman sikap, tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. Proses terjadinya belajar sangat sulit diamati. Karena itu, orang cenderung melihat tingkah laku manusia untuk disusun menjadi pola tingkah laku yang akhirnya tersusunlah suatu model yang menjadi prinsip-prinsip belajar yang bermanfaat sebagai bekal untuk memenuhi, mendorong, dan memberikan arah kegiatan belajar. Selanjutnya adalah teori-teori belajar yang relevan dan dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran yang akan dikembangkan, diantaranya yang pertama behaviorisme, kedua kognitif, ketiga humanisme, keempat sibernetik, dan yang kelima konstruktivisme. Baiklah, kita telah memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan pada teori belajar. Dalam segala hal pasti terdapat kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan teori-teori ini. Kita perlu memahami kelebihan dan kekurangan dari teori-teori ini supaya dapat mendapatkan hal positif di dalamnya serta memilih dan memperbaiki hal negatif yang dapat timbul dalam menggunakan teori tersebut. Berikut teori-teorinya. Materi ketiga, teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jadi, jika murid itu menemukan kesulitan dalam belajar, baru ditanyakan ke guru yang bersangkutan. Yang ketiga, metode ini sangat cocok dalam upaya untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Contohnya adalah yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Yang keempat, teori ini baik diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Jadi, contohnya seperti anak yang suka menyukai dan harus dibiasakan, seperti suka meniru. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat meanistik, dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang kedua, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Yang ketiga, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Dan yang keempat, murid dipandang pasif, yaitu murid dipandang lebih pasif. Teori belajar ini lebih ke gurunya yang aktif dan muridnya perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Materi yang keempat yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses antara lain analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving.
Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Dengan menerapkan teori ini, kamu dapat lebih mudah untuk menjalankan proses belajar dan menyelesaikan permasalahan yang akan datang. Kelebihan yang pertama, proses belajar akan lebih inovatif, kreatif, dan mandiri. Saat mengaplikasikan belajar kognitif secara tidak sadar, kamu dituntut untuk lebih inovatif serta kreatif. Selain itu, kamu juga akan menjadi lebih mandiri dalam mempelajari suatu hal. Yang kedua, membuat belajar menjadi lebih mudah dipahami. Sistem belajar kognitif mengharuskan kamu menjadi lebih aktif dalam belajar, sehingga secara tidak langsung juga kamu akan terpancing untuk belajar, mengambil informasi, menghafal, dan menyimpan pengetahuan. Hal ini membuat kamu akan lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Kekurangan yang pertama, agak sulit dipahami, dan yang kedua, tidak dapat diaplikasikan ke semua tingkat pendidikan. Karena konsep belajar kognitif ini agak sulit untuk dipahami, ia tidak dapat diaplikasikan ke semua jenjang pendidikan. Baiklah, materi yang kelima yaitu tentang teori belajar humanistik. Tujuan dari teori ini yaitu belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Jadi guru yang baik selalu mencari cara untuk meningkatkan cara mengajarnya agar siswa bisa berkembang dengan baik. Kemudian kelebihan yang pertama yaitu cocok diterapkan dalam materi pembelajaran yang tujuannya untuk membentuk karakter. Yang kedua, siswa menjadi manusia yang bebas dan tidak terikat oleh pendapat siapapun. Yang ketiga, mengedepankan aspek memanusiakan manusia dan pembentukan karakter. Dan yang keempat, siswa akan memiliki mental yang kuat dan berkarakter. Selanjutnya, kekurangan. Siswa kurang menyadari dan memahami akan potensi dirinya sehingga mempunyai kemungkinan untuk tertinggal dalam proses belajar. Yang kedua, peran guru sebagai fasilitator kurang bagi siswa yang pasif. Yang ketiga, implementasi teori humanistik akan membuat siswa cenderung lebih mementingkan dirinya sendiri. Materi yang keenam yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kemudian kelebihannya, yang pertama, melatih siswa upaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa. Kekurangan yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Materi selanjutnya yaitu teori belajar Gestalt. Sebuah pandangan mengenai pembelajaran bahwa hal ini tidak hanya melulu tentang rangsangan dan respon, akan tetapi berkaitan dengan pemahaman mengenai sebuah permasalahan untuk dapat menarik sebuah kesimpulan yang baru dengan wawasan yang lebih luas. Kelebihannya yang pertama, cenderung lebih menggambarkan manusia sebagai individu dengan keunikannya masing-masing. Yang kedua, inti dari konsep teori ini adalah mendapatkan sebuah insik. Jadi yang mana insik di sini merupakan pemahaman terhadap persoalan, hubungan tertentu, serta unsur lain yang ada di dalamnya untuk mendapatkan permasalahan masalah. Selanjutnya, kekurangan yang pertama, menurut pandangan teori ini, suatu hal yang dipelajari dan dimulai dari keseluruhan terlebih dahulu, dan itu akan dikhawatirkan berpotensi dapat menimbulkan kesulitan terutama dalam proses belajar itu sendiri dan menjadi beban yang harus ditanggung sedemikian banyaknya. Yang kedua, pengamatan sangat berpengaruh terhadap permasalahan masalah. Materi yang kedelapan yaitu teori belajar kecerdasan ganda. Potensi yang dimiliki seseorang dapat diartikan melalui proses belajar, interaksi dengan keluarga, guru, teman, dan nilai-nilai budaya yang berkembang. Jadi kecerdasan ini mengandung dua aspek pokok, yaitu kemampuan belajar dan pengalaman dan beradaptasi terhadap lingkungan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihan yang pertama, pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan, kecerdasan, dan menunjukkan hasil optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, membuka kesempatan pada pelajar untuk kritis dan berpikir terbuka. Jadi artinya menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi. Kemudian, kekurangan.
Yang pertama, memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional. Kedua, bersifat personal atau individual sehingga teori ini lebih efektif. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. Selanjutnya, materi yang ke-9 yaitu teori belajar sosial. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh manusia. Jadi, teori belajar ini masih relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Kelebihan lebih menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Selanjutnya, kekurangannya, manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling. Materi ke-10 yaitu tentang teori belajar Van Hill. Teori belajar ini berpikir siswa dalam pelajaran matematika khususnya untuk geometri. Kelebihannya yang pertama itu kemampuan pemahaman belajar siswa lebih baik. Yang kedua, kemampuan komunikasi matematika siswa lebih baik. Yang ketiga, bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Terus kekurangannya, yang pertama seorang siswa tidak dapat berjalan lancar pada suatu tingkat dalam pembelajaran yang diberikan tanpa penguasaan konsep pada tingkat sebelumnya yang memungkinkan siswa untuk berpikir secara intuitif tingkat terdahulu. Yang kedua, apabila tingkat pemikiran siswa lebih rendah dari bahasa pengajarannya, maka ia tidak akan memahami pengajaran tersebut. Yang ketiga, teori yang dikemukakan oleh Van Hill memang lebih sempit dibandingkan teori yang dikemukakan oleh Piaget dan Daynes. Materi yang ke-11 yaitu teori belajar sosial kultural Vygotsky, yaitu pembelajaran manusia menggambarkan pembelajaran sebagai proses sosial dan asal mula kecerdasan manusia dalam masyarakat atau budaya. Jadi, Vygotsky percaya segala sesuatu dipelajari pada dua tingkat. Pertama, melalui interaksi dengan orang lain, kemudian diintegrasikan ke dalam struktur mental individu. Kelebihan, yang pertama, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensialnya melalui belajar dan berkembang. Yang kedua, pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intermental. Terus kekurangannya, yaitu terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak seperti konsep belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Oleh karena itu diteliti oleh para teoriwan perilaku. Materi yang terakhir yaitu teori belajar sibernetik, yaitu perkembangan dari teori belajar kognitif, yang artinya menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Kelebihannya, yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Kekurangan, terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Baiklah, itulah tadi materi tentang kelebihan dan kekurangan pada teori pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.